Hai adik-adik mahasiswa, kembali lagi bersama saya John Herikson Purba. Kali ini kita akan mempelajari tentang elektrostatis, mata kuliah listrik dan magnet. Capaian pembelajaran pada kali ini, yang pertama, bagaimana mahasiswa mampu memahami tentang atom dan perpindahan muatan. Yang kedua, bagaimana mahasiswa mampu memahami tentang hukum Coulomb. Dan yang ketiga, penerapannya dalam perhitungan hukum Coulomb. Dengan submateri, konsep dasar listrik, konsep dasar magnet. Adik-adik mahasiswa, mari kita lihat pada slide ini, di mana semua benda terdiri dari beberapa atom atau unsur atom, baik itu baju, besi baja, dan kayu. Nah, mari kita ulas tentang atom tersebut. Atom terdiri dari muatan positif yang disebut dengan proton dan muatan negatif yang disebut dengan elektron. Dan atom memiliki inti atom yang itu proton dan neutron. Muatan negatif memiliki lintasan yang mengelilingi inti atom. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video berikut ini. Benjamin Franklin menjelaskan dalam penelitiannya bahwa di dalam sebuah atom memiliki beberapa bagian unsur atom, yaitu muatan positif disebut dengan proton dan muatan negatif yang disebut dengan elektron. Nah, di dalam hukum Coulomb, kita akan melihat di mana terdapat interaksi muatan negatif pada lintasan dengan muatan positif yang berinteraksi di dalam atom itu sendiri. Nah, mari kita lihat atom yang bermuatan positif, di mana atom yang memiliki muatan positif lebih banyak dibandingkan yang bermuatan negatif. Nah, gaya elektromagnet yang timbul di dalam sebuah atom diakibatkan adanya interaksi antara dua buah atom yang saling berdekatan, sehingga menimbulkan gaya yang disebut dengan gaya Coulomb. Ketika dua muatan negatif yang saling didekatkan akan menimbulkan gaya tolak-menolak. Sehingga dapat kita lihat pada video tersebut, muatan positif dan muatan negatif atau muatan yang berbeda ketika didekatkan akan mengakibatkan atau menimbulkan gaya saling tarik-menarik antara muatan positif dan muatan negatif. Itulah yang disebut dengan hukum Coulomb. Nah, selanjutnya mari kita lihat seberapa besar muatan di dalam satu atom. Mari kita lihat muatan elektron. Satu muatan terdiri dari muatan elektron dan muatan proton. Satu elektron sebesar 1,602 dikali 10 pangkat minus 19. Ketika muatan tersebut kita ukur di dalam satuan Coulomb, maka satu elektron dapat bernilai di dalam Coulomb sebesar 6,24 dikali 10 pangkat 18 elektron. Nah, kemudian jika kita menghitung seberapa besar massa satu elektron dan proton di dalam satu muatan atau dalam satu atom, maka besarnya muatan elektron atau muatan negatif adalah 1,66 dikali 10 pangkat minus 27 kg.
Sedangkan massa proton sebesar 9,1096 dikali 10 pangkat minus 31 kilogram. Nah, kemudian kita lihat seberapa banyak jumlah elektron di dalam setiap atom. Misalnya atom tembaga atau elektron tembaga terdiri dari 29 elektron. Nah, kemudian adik-adik mahasiswa, kita akan melihat perpindahan dari sebuah elektron dalam lintasan yang disebut dengan ion. Namun ketika elektron yang berpindah keluar lintasan menuju alam bebas disebut dengan kation, sedangkan elektron yang dari luar atau dari alam bebas berpindah masuk ke dalam lintasan satu atom disebut dengan anion. Adik-adik mahasiswa, selanjutnya kita akan melihat bagaimana muatan negatif atau muatan elektron dan muatan positif atau muatan proton saling memberikan gaya atau disebut dengan gaya Coulomb. Nah, mari kita bahas mengenai hukum Coulomb. Hukum Coulomb adalah besarnya gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak antara dua benda bermuatan listrik atau antara dua benda bermuatan positif dan bermuatan negatif atau bermuatan yang sejenis. Kemudian dari gambar dapat kita lihat bagaimana arah gaya sesuai dengan hukum Coulomb ketika sejenis akan tolak-menolak dan ketika bermuatan yang berbeda akan saling tarik-menarik dengan jarak yang disebut dengan R atau jarak antara kedua muatan. Nah, selanjutnya mari kita lihat bagaimana menghitung gaya Coulomb. Gaya Coulomb yang timbul dari muatan yang saling berdekatan dengan jarak yang disebut dengan R. Maka dapat kita turunkan rumusnya, yaitu F sama dengan konstanta K dikali Q1 dikali Q2 jika muatannya 2 dibagi R pangkat 2 atau jarak antara kedua muatan. Di mana konstanta sebesar 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat atau sebesar 1/4 pi/0. Nah, kemudian pada gambar di sini kita melihat ada 3 buah muatan yang tentunya memiliki arah yang berbeda, sehingga dapat kita hitung dengan rumus di mana gaya Coulomb pada muatan Q1, Q2, dan Q3 adalah sebesar F sama dengan F1 tambah F2 ditambah F3. Karena ketiga muatan tidak dalam satu garis lurus, maka besarnya nilai F dihitung dengan F sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 dikali F2 cos alpha, di mana sudut alpha diapit antara F1 dan F2. Demikian penjelasan perhitungan rumus pada hukum Coulomb. Untuk lebih jelasnya akan kita hitung contoh soal pada pertemuan berikutnya. Sampai di sini pertemuan kita kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan berikutnya.